Halo, selamat siang sahabat PPG. Perkenalkan nama saya Paulina Matuan, asal Universitas Negeri Malang, jurusan Ekonomi PPG angkatan ketiga di tahun 2023-2024. Selamat pagi semuanya. Iya, silakan dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi ya. Apakah anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap, sebelum kita memulai dengan mata pembelajaran hari ini, sebagai umat yang beriman kita harus membuka dengan doa. Untuk itu, Bu Guru, di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah pimpin kita di dalam doa. Ya, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Untuk Tina maju ke depan untuk pimpin kita dalam dirigen atau palu ya. Ibu Guru mengajak anak-anak untuk berdiri. Langkah yang berikut kita masuk di dalam mengecek kehadiran. Untuk itu anak-anak dipersilakan untuk duduk. Mohon perhatian, Bu Guru akan bacakan absen. Maria, Yohana, Elina, Natalia, Yohanes, Yakob, Yusuf, Emilia, Marcelino, Hengki, Robert masih ingat? Kita belajar tentang apa? Ya. Oh iya. Ada yang masih ingat ya? Pelajaran yang kita sudah belajar di minggu kemarin adalah lembaga keuangan dan bank. Kira-kira di dalam mata pelajaran ekonomi ini, apakah pernah anak-anak dengar kata ekonomi? Pernah ya? Kira-kira pengertian ekonominya itu apa ya, Nak? Ekonomi merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Iya. Ilmu ekonomi mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tersedia dengan jumlah yang tak terbatas ya. Untuk itu kira-kira apa saja yang sudah belajar di minggu kemarin adalah lembaga keuangan dan bank. Kira-kira
ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Iya, ilmu ekonomi mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tersedia dengan jumlah yang tak terbatas ya. Untuk itu kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Ada yang bisa jawab? Yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Makanan. Iya. Makanan, pakaian dan rumahan ya. Itu yang menjadi dasar kebutuhan manusia atau menjadi pokok dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran di hari ini melalui pelajaran dengan menggunakan pendekatan sains dan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok dengan metode PBL, maka peserta didik mampu menjelaskan tentang dasar kebutuhan manusia. Ya, jadi peserta didik dengan model pembelajaran Based Learning di hari ini mampu untuk menjelaskan tentang dasar kebutuhan manusia. Kita masuk di dalam kegiatan inti. Ya, kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini, Bu Guru akan tayangkan satu video singkat tentang dasar kebutuhan manusia atau kebutuhan pokok yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Mari kita menyaksikan video ini secara bersama ya. Kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan. Bisa menghasilkan kehidupan yang mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengembali kebutuhan dengan alat kebutuhan jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru telah update video terbaru dari channel ini. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang dirasakan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitas
masuk di dalam tugas kelompok yang akan dibahas masing-masing kelompok adalah mengidentifikasi ya, bagaimana caranya kita memahami berpikir kritis menganalisa materi kebutuhan dasar manusia melalui tayangan video yang kita sudah menonton tadi ya. Yang berikut adalah menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dalam ilmu ekonomi berdasarkan pendapat para ahli. Untuk itu, Ibu Guru akan bagikan tugas LKPD kelompok. Dilunggu. Yang berikut di kelompok kelompok 2 ya. Kelompok dia silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi. Waktu dan tempat Bu Guru persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan kelompok 2. Kami perkenalkan nama saya Orliaso. Perkenalkan nama saya Laura Hilal. Perkenalkan nama saya Timur Besar. Perkenalkan nama saya Pepe. Perkenalkan nama saya Benusita. Baik, untuk itu kami memulai hasil diskusi kami. Itu termarap silakan untuk presentasi. Tujuan pembelajaran menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dalam ilmu ekonomi dan ekonomi berdasarkan pendapat para ahli. Menurut Emanulang, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran adalah kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik berupa barang atau jasa, antara lain sebagai berikut, seperti makanan, rumah, dan pakaian. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan bertanya. Ya, silakan. Motor, HP, kursi, lemari, dan lain-lain. Ya, yang menjadi kebutuhan pelengkap sudah dijawab oleh kelompok 2, yaitu motor, mobil, HP, lemari, kursi, televisi yang ada di dalam rumah ya.
Ada lagi yang dari kelompok yang lain? Kelompok 3 ada pertanyaan? Pak Tinus bersama teman-teman? Jelas Bu, ya. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 2. Silakan duduk ke tempat kembali. Waktu yang berikut, Bu Guru kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusi. Maju ke depan untuk presentasikan. Terima kasih Bu Guru atas kesempatan kepada kami. Kami akan menjelaskan sesuai hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebelum kami berdiskusi kelompok, sebelum kami menjelaskan, kita akan perkenalkan nama saya yang Nama saya Kedua Putih. saya Baik, saya akan bacakan hasil diskusi kami. Soalnya menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dalam ilmu ekonomi dan ekonomi berdasar pendapat para ahli. Jawabannya misalnya perumahan, pakaian, makanan yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pelengkap motor, mobil, HP, kursi, lemari, dan lain-lain. Kelompok sekolah, jalan, jembatan, kantor, gereja, bank, dan lain-lain. Kebutuhan misalnya tabungan dan lain-lain. Baik, terima kasih. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kira-kira ada kelompok yang mau ditanggapi? Apa kebutuhan untuk masa yang akan datang? Apa yang menjadi kebutuhan di masa yang akan mendatang? Misalnya tabungan. Tabungan atau bank. Ya, sudah dijawab. Kebutuhan yang masa yang akan datang adalah buku tabungan atau simpanan di dalam rekening ya. Ada lagi dari kelompok yang Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalan, nama saya Pak Tinus Timur. Perkenalkan, nama saya Denvir. Perkenalkan, nama saya Bima Ridwan. Ya, baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia contohnya seperti sumber daya alam yang didapat terbarui, yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan air. Baik, dari teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. ya, kelompok lain ada pertanyaan? Diberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Kami dari kebutuhan manusia itu seperti apa sih? Baik, kebutuhan manusia itu contohnya seperti makanan, minuman, rumah, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Kelompok 1 bertanya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Itu adalah rumah, pakaian, dan makanan ya. Sudah dijawab oleh kelompok 3. Ada lagi yang dari kelompok 2? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas
saja. Kita beri aplaus buat kelompok 3. Kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Sudah semua hasil presentasinya sudah diskusikan. Silakan kelompok, silakan kumpulkan kembali jawaban LKPD yang kalian sudah bahas di dalam kelompokmu. Kumpulkan ke ibu di depan. Oke. Di langkah yang berikut, apakah di dalam diskusi kalian sudah mengerti apa itu ilmu ekonomi? Kira-kira yang menjadi langkah besar di dalam kebutuhan umum di dalam kabupaten ini apa saja? Yang pertama adalah jaringan internet. Yang kedua, subsidi bahan bakar ya. Yang ketiga adalah sembako. Jadi yang menjadi langkah ketiga kebutuhan ini yang selalu menjadi langkah terbesar di Kabupaten Wijaya. Yang pertama menyangkut dengan alat transportasi ya, transportasi. Yang berikut adalah yang ketiga-tiganya saling berkaitan ya, termasuk jaringan internet. Apakah di dalam jaringan internet ini ada kerugian yang kita hadapi? Ada ya. Kita susah untuk mendapatkan informasi-informasi yang baru. Kita susah untuk mengikuti zaman-zaman modern atau zaman yang canggih. Kita terlalu tertinggal ya. Oleh sebab itu, mari kira-kira dari pembelajaran yang kita sudah lewatkan, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan di dalam diri kita? Ada yang bisa simpulkan? Yang menjadi kesimpulan apa? Ya silakan. Berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan baik, serta dapat memahami dan mengerti dengan cepat. Iya, pembelajaran hari ini teman simpulkan bahwa dengan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, tertib, dan aman, dan dapat menjadi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Kira-kira ada saran refleksi tentang guru dan peserta didik. Jadi untuk peserta didik, ibu guru yang akan mengisi. Untuk untuk guru, nanti kalian yang akan menilai terhadap ibu guru ya. Bagi berdasarkan kelompok. Silakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk merefleksi. Pukul bersuatu 5 menit ya. Kalau sudah menilai, silakan kumpul kembali di ibu.
pribadi ya? Bisa? Ya. Nanti dikerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan kembali ke ibu. Ya? Ya. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat mulia Tuhan. Di siang hari yang indah ini kami kembali datang di bawah kaki salibmu. Tuhan, Engkau tahu kami adalah tidak layak di hadapan-Mu, tetapi di siang hari ini layakkanlah kami untuk datang bersujud di bawah kaki salibmu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan selalu senantiasa memberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan secara pribadi kepada kami, Tuhan. Terlebih khusus pada hari ini, Tuhan, di mana Tuhan Engkau memberikan nafas hidup dari pagi sampai saat ini, sebagaimana kami ada di tempat ini, sehingga kami boleh menjalankan semua aktivitas, semua tanggung jawab sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa di lembaga ini, Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu mempertaruhkan semua pertemuan kali ini dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah menjadi berkat bagi siswa SMU YPKB THM Wamena. Bapak, terima kasih Engkau berkati mereka. Engkau berkati semua guru-guru yang akan mengajar mereka pada saat persiapan ujian mereka. Allah memberkati mereka, menjaga terus dalam makan minum mereka, kesehatan mereka, dan juga perjalanan mereka, kebutuhan sehari mereka. Allah memberkati mereka terus sampai dengan Tuhan akan datang di kedua kalinya. Tuhan, terima kasih banyak. Dan juga Tuhan, semua apa yang mereka mempersiapkan untuk persiapan ujian, kiranya Tuhan selalu terus mempertaruhkan. Tuhan, campur tangan di dalam persiapan mereka. Tuhan, doa singkat ini Tuhan kami haturkan melalui putra Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin. Mari kita berikan aplaus buat Tuhan Yesus. Ya, kita punya pertemuan nanti, kita akan kembali lagi ketemu di minggu yang berikut. Untuk minggu yang ini sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Wah, 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 wah.